Oke, kali ini gue bakal bahas beberapa pertanyaan atau fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang Oyako. Gak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, mengapa Oyako nggak terkenal ke luar daerah Sword? Yang kita tahu, Oyako ini nggak seterkenal Suzuran ataupun Hosen. Di Hosen aja yang tahu Oyako cuma Sabakan dan Yuken, yang notabene adalah seorang yang ngumpulin informasi penting dari geng-geng di luaran sana. Sedangkan siswa-siswa yang lain nggak tahu. Jadi ini jawaban yang bisa gue berikan buat kalian. Yang kita tahu, Oyako namanya melambung saat di bawah pimpinan Murayama, sang banco abadi alias pemimpin SMA Oya. Murayama berasal dari Teiji Oyako, yaitu sekumpulan siswa yang gak punya angkatan. Jadi semua siswa yang usianya rata-rata di atas 20 berkumpul di kelompok ini. Bisa dibilang sebuah faksi juga. Kelompok ini lebih dominan ke area Sword. Mereka fokus bersaing dengan geng-geng besar penguasa Sword, seperti Sano dan lain-lain. Pada akhirnya mereka disumpahkan untuk melindungi Sword apapun yang terjadi. Jadi nama Oyako memang sangat terkenal di daerah Sword, tapi di daerah lain mungkin cuma beberapa aja yang tahu. Karena memang Murayama nggak peduli tentang tawuran antar sekolah. Murayama lebih pengen geng-gengan, tapi kalau waktunya melindungi ya harus melindungi. Sedangkan Fujio ini kan siswa biasa, anak-anak remaja SMA yang masih doyan tawuran. Tapi Fujio menjalin persahabatan antar sekolah dan lain-lain. Semenjak Fujio naik di puncak Oyako, dia sampai terlibat dengan sekolah di kota Toarushi. Mereka kenal Hosen karena adu domba, yang pada akhirnya Fujio jadi CS-nya Sachio. Dan Oyako dikenal Suzuran karena Fujio nyari lauk ke Suzuran dengan ngenalin dia dari Oyako kelas 3. Dia malah diserang sama semua siswa Suzuran yang ada di sekitarnya dan bikin heboh di Suzuran. Jadi itu jawaban yang masuk akal menurut gua. Nama Oyako baru terkenal saat-saat ini keluar range daerah Sword, karena range atau jangkauan berandalan sekolah itu jauh lebih ramai dan lebih luas dibandingkan geng-geng non-sekolah, karena memang sepertinya jadi ajang yang selalu ramai dibicarakan. Yang kedua, apa arti dari Oya sebenarnya? Yang kita tahu SMA Oya ini punya julukan loh, yaitu Shikoku no Kyoakukoko, yang artinya SMA hitam yang terburuk, yang dilansir dari situs resmi High and Low, bagian karakter di movie kedua. Arti dari Kyoaku atau terburuk adalah kejam, melakukan hal yang buruk dan jahat. Oya bisa berarti juga orang tua, kalau dalam huruf yang bakal gue tampilkan, yang merujuk ke siswa atau kelompok Teiji, yang anggotanya rata-rata di atas 20 tahun. Tapi huruf asli Oyakoko adalah yang seperti ini. Jika huruf pertama dibaca sendiri akan berbunyi Oni, yang artinya adalah setan. Ya mungkin huruf ini bakal familiar buat penonton Kimetsu no Yaiba. Kalau huruf kedua dibaca sendiri bakal berbunyi Ja atau Yokoshima, yang punya arti kejahatan. Dan huruf ketiga dan keempat adalah Koko alias SMA. Pasti suka ada tulisan SMA Iblis Keji atau Iblis Kejam. Itu nggak salah cuy, memang bener. Dan yang ketiga, untuk apa adanya deklarasi Murayama? Pasti dari kalian juga masih bertanya-tanya. Kamu nanya, buat apa sih deklarasi Murayama? Kan kalau bersatu semua lebih enak, dan pasti Oyako bakal sangat kuat. Murayama bikin deklarasi yang dimana siswa Zenitsu atau Zenichi nggak boleh ikut campur masalah siswa Teiji, yang dimana siswa Teiji selalu berurusan dengan Sword. Hal itu dibuat karena memburuknya ketertiban umum akibat kasino dan oknum-oknum lainnya. Mereka melakukan hal yang buruk berhari-hari tanpa akhir. Dan juga siswa Zenichi ini kan masih anak sekolah, masih pada remaja, dan anak di bawah umur. Tentunya berbahaya buat mereka untuk urusan yang seperti itu. Mau sekuat apapun mereka, mungkin hal-hal kayak begitu terlalu berlebihan. Mereka harus nikmatin masa muda di SMA. Makanya waktu siswa Zenichi maju duluan buat ngelawan Kidora, Murayama tetap datang karena urusan dia membersihkan wilayah Sword dari narkotika. Ya walau mereka gak bertemu, tapi Murayama ngadepin ketuanya, yaitu si Kanehira Biru. Karena memang siswa Zenichi yang lebih utamanya diadu domba. Ya Murayama ngerti lah, emang udah sewajibnya mereka balas dendam. Gitu dong jadi senior mah, ngajarin yang bener. Jangan jadi pengemis, ngerebut paksa harta anak orang. Bentar cu, ada yang ketok-ketok.